Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sebelumnya, sebelum mulai acara Ask Me About Your Talent DNA pagi ini, izin saya menjelaskan sedikit nih mengenai seminar Ask Me About Your Talent DNA ini. Baik, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, dalam keluarga maupun korporasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our life and science. Baik Bapak Ibu, saya ingin tahu juga nih siapa di antara Bapak Ibu yang hadir sudah memiliki hasil talent DNA nih. Baik Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil 45 talent, boleh ketik di kolom chat 45. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki laporan top talentnya atau yang 10 talent saja, boleh diketik di kolom chat 10. Maupun Bapak Ibu yang belum melakukan assessment dan belum tahu apa talentanya, boleh ketik angka 0 ya. Baik, Kak Latifah, Mbak Dwi, wah sudah banyak ya yang 45 ya. Bu Yuli sudah 45 talentnya ya, sudah mengetahuinya ya. Udah ada banyak yang 45 ya. Sudah banyak ya yang 45, Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Dan kami ingin tahu juga nih Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA. Silakan ketik saya di kolom chat ya. Oh, ada Bun Rahma ya, baru pertama kali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Ramdhani. Alhamdulillah, Coach Ramdhani sudah hadir ya. Assalamualaikum, Coach Ramdhani. Waalaikumsalam, Ika, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Coach Ramdhani. Apa kabar juga? Sehat ya, Coach? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Gimana ya, suara saya sudah jelas? cukup jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Coach. Tadi ada di sebagian chat, di kolom chat, ada baru sebelum mulai sesi pagi ini, ada sebagian di kolom chat, ada yang baru pertama kali hadir nih di acara Ask Me About Your Talent DNA. Bahkan ada juga yang belum memiliki hasil talent DNA-nya nih. Sebelum memulai acara selanjutnya, izin mengajukan beberapa pertanyaan ya, Coach, untuk Oke, membantu peserta nih memahami tentang talent DNA ini. oke, oke. Ika, Baik, izinkan saya menyapa dulu ya, boleh, yang boleh. lain. Silakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam. dan juga di sini ada bintang tamu nanti akan dikenalkan lebih lanjut sama Ika, ada Mbak Tias ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Ika, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih, Coach. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa sih talent DNA itu, Coach? Oke, jadi talent DNA ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, eh, gini deh Kak, supaya lebih mudah ya, saya mau Ya, cerita dulu tentang metafora atau perumpamaan eh, supaya nanti lebih mudah memahami tentang talent DNA. Di Indonesia ini ada 4 nama Rudi. ya. Bapak Ibu yang tahu boleh ketik di chat siapa saja nih ya. Ika tahu nggak Pak Rudi itu siapa aja? Rudi Habibi, Nah, terus Rudi Khairuddin, oke. Rudi Hadi Suwarno, Ah, Rudi Hartono.
Wis, lulus nih bener ya. Iya, hebat ya. Ya, di chat boleh ya. Nanti kita Bapak Ibu yang lain terus interaksi juga ya. Nanti boleh menyampaikan di chat juga ya. Oh, ada lagi satu lagi Kak Rudi Oh katanya ya, di chat nih ya. Rudy Rudi SQ. yes juga katanya itu Mas Rudin namanya. Terima kasih Kak Rudi juga ikut gabung. Jadi betul Bapak Ibu ada 4 Rudi, ada Pak Rudi Hartono, Pak Rudi Hadi Suwarno, Pak Rudi Khairuddin dan Pak Rudi Habibie. Nah, coba bayangkan kalau Rudi Habibie, beliau kan seorang yang cerdas dan bisa membuat pesawat terbang, betul ya? Kemudian kalau Pak Rudi Hartono itu juara dalam bermain bulu tangkis. Pak Rudi Hadi Suwarno ahli menata rambut. Betul ya Kak ya? Benar. Sedangkan Pak Rudi Horuden terampil dalam membuat masakan yang enak sekali, yang lezat sekali. Namun bayangkan apabila Pak Rudi Habibie harus menata rambut, gimana kira-kira yang terjadi? Rambutnya jadi pesawat. Rambutnya jadi pesawat. Atau Pak Horudin bermain bulu tangkis, apa yang terjadi tuh Kak? Makanannya dilempar. Jadi Makanannya ini bulu tangkis. hebat. Iya. Atau Pak Rudi Hartono diminta memasak, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Loncat-loncat. Ya, atau Pak Rudi Hadi Suwarno ditugaskan membuat pesawat terbang. Apa yang terjadi? Tuh, Oh, pesawatnya di blow nanti gitu ya. iya. Nah, tentu saja mereka akan sulit untuk berprestasi, bahkan bisa jadi stres kalau mereka harus melakukan sesuatu yang bukan di bidangnya. Betul ya? Nah, Ya. oleh karena itu, talent DNA adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan, nah, termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan mengambil keputusan. Hmm, Gitu, Kak. Jadi ini kurang lebih definisinya nih tentang talent DNA. baik. Baik, terima kasih, Coach. Hmm. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Coach. Lalu Hmm. bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan, Coach? Nah, jadi talent DNA ini sebenarnya apa saat dirumuskan itu berdasarkan konsepnya Dr. Ari Ginanjar Gustian ya. Jadi Dr. Ari ini jauh-jauh hari tahun 2000-an dalam buku ISQ nih, yang buku ISQ jilid 1 tahun 2000, beliau menjelaskan mengenai anggukan universal. Coba saya ingin tahu lagi nih, yang sudah hadir di sini, yang sudah baca buku ISQ yang jilid 1, nah boleh ketik di chat ya. Nah, ini di buku ISQ Gili 1 ini sudah menjelaskan ya, beliau menjelaskan mengenai anggukan universal ya yang mengungkap ini tentang algoritma of human technology ya. Kemudian beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam diri setiap manusia. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lagi nih Kak di bukunya yang kedua, di buku Ya. Pak Ari Jilid kedua, yaitu ISQ Power. Kurang lebih di tahun 2003 lah ya. Inilah sebuah artificial intelligence yang pengaruhi spiritual artificial intelligence yang pengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan. Dan setelah 23 tahun ya pengalaman dan pengamatan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian dan juga tim, konsep tersebut berevolusi dan diformulasikan secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang mengungkap algoritma of human technology ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang dapat menemukan kekuatan unik dalam dirinya. Gitu, Kak. Terima kasih, Coach. Kemudian, apa aja sih manfaat dari talent DNA ini, Coach? Uh, jadi ya manfaatnya banyak gitu ya. Uh, Talent DNA ini kalau secara garis besar bisa kita kelompokkan jadi tiga. Bermanfaat untuk individu, bermanfaat untuk keluarga, dan juga untuk organisasi. Nah, bagi individu nih, Kak, talent DNA dapat memberikan self-awareness,
ya, mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan diri. Selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi dalam menentukan bidang studi serta karir. Jadi kalau yang masih bingung yang menentukan program studi atau karir, nah ini bisa jadi referensi nih Kak. Ya. Dengan demikian, maka setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses. Nah, khusus nih, kalau di sini ada nih yang punya anak gitu ya, yang masih remaja atau yang sekarang remaja ikut, khusus bagi anak remaja, ini juga kami menyiapkan talent DNA karir, yaitu analisa tambahan dari pull report yang 45 talent DNA mengenai profesi dan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Jadi ada tambahan nih bagi yang masih remaja itu apa namanya talent DNA karir analisis ya. Nah, bagi keluarga manfaatnya talent DNA dapat membantu untuk memahami pasangan, orang tua, anak, bahkan mungkin kakak, adik gitu kan. Sehingga hubungan semakin harmonis, minim konflik, dan keluarga yang sudah menggunakan talent DNA akan semakin harmonis dan nanti hangat hubungannya gitu. Karena satu dengan yang lain saling memahami. Nah, yang terakhir nih Kak, bagi organisasi, talent DNA dapat menjadi acuan. Program pengembangan yang diperlukan membantu para pemimpin untuk mengelola timnya serta meningkatkan kualitas kolaborasi antara anggota tim. Nah, oleh karena itu, organisasi yang menggunakan talent DNA bisa lebih produktif dan berkinerja tinggi. Gitu. Baik. Banyak ya manfaatnya ya, Coach. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan terakhir nih Coach, yang dimaksud DNA itu sendiri apa sih Coach? Karena banyak yang berpikiran DNA itu ngambil sampel darah, organ tubuh gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih singkatan dari DNA itu apa? Tuh. Apalagi lagi viral-viral ya. Iya, Tes DNA. tes DNA, benar-benar. Oke. Baik. Sebelum saya jawab itu, ini di chat ada Ada yang Ibu bertanya nih Rani. Apakah ada anak untuk untuk 11 tahun? usia. Nanti akan dibantu oleh tim kita ya. Iya, Dijawab di chat. Oke. Bapak Ibu, untuk memahami apa tadi ya tentang DNA itu sendiri DNA apa? itu. Jadi apa sih DNA? Ya. Ini jadi DNA itu bukan kita ngambil darah ya, bukan ngambil sampel rambut, tapi DNA merupakan akronim nih. Ya. Jadi DNA itu ada kepanjangannya nih, ya drive, network, dan juga action. Jadi ada tiga tipe pengelompokan, ya. Jadi kita kelompokkan jadi 45 talenta. Tipe drive itu yang warnanya biru tuh Kak. Ya. Ya, kemudian eh, itu apa yang mendorong seorang untuk maju. Kemudian yang tipe network itu Ya. warnanya itu yang kuning tuh. Ya. Yaitu menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan. Oh, Nah, tipe action di warna merah menjelaskan bagaimana seorang mengambil aksi atau berpikir. Gitu. oh, baik. Jadi Jadi itu penjelasannya ada network. 3 ya tadi ya. Drive, network, and action. Jadi drive itu dorongan dalam diri, kemudian network itu hubungan kita atau hubungan sosial, kemudian action itu tindakan eksekusi kita ya, Coach. Baik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya nih bersama talent DNA Coach Ramdhani dan bintang tamu kita yang sudah hadir, yaitu Bu Yuni Arining Tias Prameswari, yang biasa kita panggil Mbak Tias. Assalamualaikum Mbak Tias. Waalaikumsalam Ika. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Tias? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Senang ya banget nih lihat Mbak Tias pagi ini, seger banget. ya banget ya. Baik. Mbak Tias adalah sebagai Project Manager Indonesia 6 dan merangkap juga untuk yang di Bandung ya, Mbak Tias ya? Iya, benar sebagai Branch Manager Bandung, Jawa Barat ya. Yap. Baik, sebelum lebih lanjut lagi nih, mungkin saya bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talentnya Mbak Tias ya, yaitu ada Focus, Noble, Significant, Optimizer, Intuitive, Accountable, Developer,
courageous, visionary, dan logical. Itu yang 10 atau top talentnya ya. Kemudian untuk bottom 5-nya atau 5 talenta terbawahnya, beliau ada kontemplatif, harmoni, fixer, caring, dan forgiving. Benar ya Mbak Tias ya? Ya benar. Benar, baik. Baik, selama 30 menit kemudian ke depan, Bapak Ibu, kita akan membahas nih bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA baik top 10 maupun full 45, silakan sambil mempelajari dan disimak nih sekiranya mungkin talenta Bapak atau Ibu pun bisa digambarkan di bintang tamu hari ini. Baik, silakan Coach Ramdhani, sesi selanjutnya diberikan ke Coach Ramdhani dan bintang tamu kita Mbak Tias. Oke, terima kasih Ika. Ini Coach. walaupun sudah disapa, saya mau sapa lagi nih Mbak Tias. Assalamualaikum Mbak Tias. Waalaikumsalam Coach Ramdhani. Waduh, senang banget pagi ini bisa silaturahim dengan Mbak Tias nih. Mbak Tias, sudah berapa tahun sih di ISQ? Insya Allah jalan tahun ke-18 ya di ISQ. Masya Allah. Lah, kita umurnya sama-sama ya. Iya. Saya 17-18. Tahun berapa ya Mbak ya? 2006 ya, Februari 2006 saya. Sama ternyata. Saya 2006 juga, cuman saya bulan Mei. Berarti senior saya. Beda berapa bulan ya? Mbak Tias, ini kan 18 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Nah, mungkin juga sebagian ada yang sudah dengar, tapi mungkin juga ada yang belum tahu nih. Ini sejarahnya bisa gabung di SQ dan bisa bertahan nih, Mbak Tias selama 18 tahun gitu ya di SQ ini seperti apa nih, Mbak? Nah, cerita-cerita di pagi ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Sambil nanti Bapak Ibu kita lihat ya talent DNA-nya Mbak Tias bekerjanya seperti apa nanti. Silakan Mbak. Ya, jadi pertama bergabung di SQ seperti itu ya Coach Ramdhani ya. Gimana tuh sejarah? Ya, jadi sebenarnya saya pertama kali kenal ISQ itu di tahun 2003 ya. Pada saat itu saya mengikuti training ISQ. Nah, di dalam training ISQ itu sebenarnya salah satu dampaknya adalah terjadi transformasi kepada diri saya gitu. Salah satunya mungkin yang nggak pernah sholat jadi sholat gitu ya. Dan dulu tuh kayaknya disuruh-suruh untuk pergi sekolah kuliah lagi untuk ambil S2 tuh saya males banget gitu. Tapi setelah saya training ISQ saya jadi tahu gitu bahwa kalau sebenarnya saya belajar lagi, saya tuh sedang mewakili sifat Allah Ar-Rasyid gitu ya, yang maha cerdas gitu. Jadi itu salah satu dorongan saya. Akhirnya saya pindah ke Bali, ke Denpasar ya, dan saya mengambil master di bidang tourism dan saya bekerja di hotel gitu. Nah, namun walaupun saya ada di Denpasar, di Bali, setiap ada training ISQ itu saya selalu datang ke Jakarta untuk hadir ke JCC gitu. Sampai satu hari ISQ itu datang mengadakan training peduli pendidikan di Denpasar dan saya terlibat sebagai alumni training support. Disitulah saya bertemu dengan salah satu jurnalis atau reporter dari Nebula. Dia adalah sedang menulis tentang guru dari Pak Ari, almarhum Habib Adnan yang memang tinggal di Bali, dan selama dia ada di Bali tuh saya menemani jurnalis tersebut gitu. Dan 2 tahun kemudian saya selesai kuliah di Udayana dan saya karena belajar tourism, saya memilih untuk pergi keliling Eropa sendiri gitu ya untuk melihat langsung apa yang saya pelajari selama saya kuliah gitu. Dan satu hari saya ingat sekali pada saat saya sedang ada di kota Paris waktu itu dan saya berpikir untuk kayaknya mau kerja di di Eropa gitu ya. Saya ditelepon sama jurnalis yang saya kenal dari SQ itu. Dia bilang, Tias, ayo segera pulang ke Indonesia. Dia bilang gitu, kita sama-sama berjuang. Dia bilang gitu.
saya nggak paham gitu yang dimaksud dia berjuang itu seperti apa ya gitu. Tapi akhirnya setelah berapa lama saya memang harus pulang ke Indonesia karena untuk kalau ingin kerja itu harus ada kemampuan berbahasa Prancis ataupun misalnya harus diperpanjang visanya. Nah, disitulah kesempatan saya mencoba gitu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan nawa untuk berjuang tersebut. Dan saya mengikuti proses interview dengan almarhum Karidwan Mukri, dan ternyata pada kesempatan itu saya dapat informasi bahwa saya dianggap lolos untuk menjadi corporate relation, yaitu adalah sales untuk ISQ kids, teens dan mahasiswa. Masya Allah. Jadi memang Pak, kalau kita dengar nih dari kata-katanya Mbak Tias, mencerminkan banget nih top 10 talentnya ya. Nah, tapi saya ingin melibatkan Bapak Ibu semua yang ikut juga nih, ada 156 nih yang bergabung di Zoom. Coba boleh juga komen dong. Tadi yang diceritakan Mbak Tias ini kira-kira nih menunjukkan dorongan talent yang mana nih? Boleh ketik ya? Silahkan kita cek. Oke, sambil Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain komen di chat. Tadi saya mencatat Mbak Tias, Mbak Tias mengatakan kata-kata berjuang itu lebih dari 3 kali, gitu ya. Jadi memang ini seorang yang noble. Setuju dengan Mas Jen juga. Keyakinan akan berjuang menggambarkan talent noble. Jadi memang kelihatan banget nih dorongan untuk melakukan sesuatunya itu ya dipengaruhi oleh eh, nilai-nilai prinsip. Jadi ini prinsip sesuatu yang sangat penting buat Mbak Tias. Gimana menurut Mbak Tias? Ya, jadi kan saya merasakan ya pada saat saya mengikuti training ISQ itu terjadi perubahan kepada diri saya gitu, dan saya melihat wah, bagaimana kalau ini juga dirasakan oleh orang lain gitu. Pasti dia akan seperti saya bahagianya gitu. Itu akhirnya yang membuat saya, walaupun saya ada di Bali, saya selalu ke Jakarta untuk hanya sekedar hadir di training ISQ ya gitu. Nah, jadi pada saat itu ya memang karena saya pengen, apalagi eh, di awal-awal saya bergabung, bahwa saya diajarkan oleh Pak Ari bahwa training ESQ itu adalah bagaimana memberikan kehidupan yang penuh makna bagi berjuta manusia di dunia gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang hanya diucapkan Pak Ari, karena saya juga sebenarnya salah satu yang menjadi mengalami itu gitu. Jadi itu sih. Iya, iya. Makin jelas ya novelnya. Tapi menarik nih, kenapa? Karena ada perpaduan antara novel dan visionary juga. Tadi Mbak Tias bercerita ya, bahwa yang memang membuat beliau bergabung di SQ terinspirasi dengan memberikan makna kepada berjuta manusia di dunia. Begitu ya, Mbak Tias ya? Benar-benar. Itu kan seorang yang visionary banget begitu. Jadi coba Bapak Ibu teman-teman perhatikan ya bagaimana talent ini bekerja. Karena ya talent DNA ini kecenderungan seorang gitu ya. Jadi dari kata-katanya, dari ungkapannya, dari apa yang diceritakannya, ya Mbak Tias ini memang menunjukkan seorang yang noble dan visionary. Luar biasa. Dan banyak juga komen-komen lain ya. Ada yang menunjukkan optimizernya, kemudian juga di chat nih ada memang kebanyakan menangkap hal yang sama nih ya, yaitu noble-nya yang kelihatan. Kita akan bahas terus ya, dan Mbak Tias izin ya kita ngobrol-ngobrol ringan di pagi ini supaya juga nanti jadi pelajaran, jadi yang Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang sama juga nih, oh saya punya novel, punya visionary, nanti mungkin bisa berkaca, oh benar juga mungkin selama ini seperti itu. Mbak, tugas seperti apa nih yang dilakukan dengan senang hati, dengan sukarela, happy banget sama Mbak Tias. Sekarang kan 18 tahun nih, pasti pengalamannya banyak. Oh ya, udah jadi apa aja 18 tahun nih, Mbak? Oke. Jadi dalam 18 tahun ini saya mengikuti bahwa ISQ sebagai organisasi itu mengalami sebuah transformasi ya.
selalu ada perubahan gitu. Dengan perubahan apa yang menjadi arah bisnis dari YesQ, misinya nggak berubah, tapi bagaimana arah tujuan strateginya yang berubah gitu. Itu juga mempengaruhi secara struktur gitu. Jadi di dalam 18 tahun ini ya saya sering mengalami perubahan-perubahan terhadap pekerjaan saya kepada posisi saya gitu. Dan kalau saya lihat gitu, saya mengalami 14 kali pergantian posisi selama Wow. 18 tahun ini gitu ya. Berarti ya saya punya datanya, saya tunjukin ya. Ini dia nih, Bapak Ibu ya. Nah, dia. Ya, jadi kalau dilihat eh, perjalanan saya di USQ itu bukan sesuatu yang selalu menanjak gitu. Bahkan pada saat saya berada hampir di puncak terjadi perubahan dan saya turun lagi gitu ya. Dan tidak horizontal bahkan juga vertikal gitu ya gambaran karirnya gitu. Dan memang dalam beberapa kesempatan saya selalu merangkap berbagai peran gitu. Dan saya memahami itu adalah kadang saya berpikir pada saat perubahan itu terjadi gitu. Saya salah apa ya? Kenapa saya selalu berubah-ubah gitu? Kenapa saya harus dibedakan? Saya lagi enjoy dengan satu hal, tiba-tiba saya harus menjadi seorang telemarketing yang saya nggak pernah tahu itu apa gitu. Bukan hanya posisi saya dari menjadi telemarketing, tapi saya juga kantor saya dipindahkan, nggak satu kantor dengan pusat gitu. Tapi dari pengalaman saya uh, perubahan-perubahan itu saya selalu berkesan gitu. Karena pada saat itu saya pernah dipanggil oleh Pak Ari langsung yang menyampaikan tentang perubahan posisi saya dan Pak Ari menyebutkan bahwa ini adalah sebuah misi yang harus kita lakukan, misi kita gitu Tias, sehingga itu membuat Tias harus turun seperti apa, harus berubah, hmm, tidak menjadi regional manager lagi gitu, tapi Tias harus menjadi seorang uh, CRO gitu ya, sebagai dan uh, apa Bapak tuh memberi makna ini untuk misi yang lebih besar gitu. Dan pada saat itu Bapak sampaikan, ya Tias ingat nggak tentang penari sufi, kata Bapak gitu. Ya Tias seperti penari sufi, Tias tetap aja berpegang yang selalu berputar gitu dan tangannya menunjuk ke atas. Bapak sampaikan, ya Tias berpegang teguh aja sama Allah gitu. Dan biarkan Tias bergerak apa yang bisa Tias lakukan gitu. Ya, itu pada saat itu memang itu adalah sebuah posisi yang sangat luar biasa ya perubahannya gitu. Dan ucapan Pak Ari itu adalah yang saya pegang dan saya nggak pernah bertanya lagi gitu kenapa saya gitu. Akhirnya setiap ada perubahan saya selalu berpikir apa ya makna di balik perubahan ini, apa yang bisa saya ambil gitu, apa yang bisa saya perbaiki gitu. Masya Allah. Ini banyak yang mengapresiasi juga di chat, Mbak Tias. Dan saya dorong doa juga ya. Semua yang dilakukan Mbak Tias ini menjadi kebaikan. Kenapa? Karena dari apa yang disampaikan ya, Mbak Tias itu seorang yang berpegang teguh kepada nilai, punya makna gitu ya. Itu yang menyebabkan walaupun beberapa kali berubah, walaupun bahkan udah di posisi atas harus turun lagi, tapi Mbak Tias melakukannya. Itu gabungan nih antara akuntabel, noble, tapi juga visionary. Ya, kenapa? Tadi Pak sampai langsung ngobrol dengan Pak Ari ya, bahwa ini bagian dari mewujudkan visi misi. Oke, yang lain boleh sambil terus komen juga di chat ya. Ini kita sambil bersama-sama belajar gitu ya. Oke, Mbak Tias, nih kalau yang membuat Mbak Tias stres, apa nih? Terutama dalam kerjaan gitu ya, yang buat Ya, Mbak Tias stres. sebenarnya salah satu kan peran saya itu adalah bagaimana
memberi mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa mengenal ESQ, atau kita bantu ya dengan solusi-solusi yang kita miliki gitu. Nah, pasti sebagai sebuah organisasi yang tidak dibiayai oleh pemerintah gitu, ini adalah walaupun misinya adalah untuk bukan untuk egosentrisnya organisasi ya, tapi untuk misi yang lebih besar untuk Indonesia, untuk Nusantara, bahkan untuk dunia gitu ya, yang menjadi misi ISQ ya. Pastinya saya punya KPI, kayak saya punya target gitu ya. Dan dengan adanya target itu, saya selalu tidak suka jika dibandingkan dengan orang yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada urutan, saya selalu melihat diri saya tuh berada di urutan keberapa sih gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada di urutan ke satu, itu satu hal yang membuat saya stres. Pertama, bahwa saya belum bisa memberikan apa-apa nih kepada sebuah organisasi nih gitu. Saya belum bisa mengembalikan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi kepada diri saya gitu. Jadi kalau saya dibandingkan, itu yang membuat saya stres. Nah, pada saat saya stres karena saya seorang tim leader, pasti saya akan mengecek apa yang bisa saya kontrol. Yang saya kontrol adalah tim saya gitu. Nah, sehingga saya akan melihat gitu di dalam tim saya ini apa yang membuat dia tidak tercapai targetnya gitu kan. Nah, sehingga saya melihat kalau target itu kan sebenarnya adalah result ya. Sehingga yang bisa dikontrol oleh tim saya dan saya itu adalah tentang prosesnya. Nah, jadi pada saat saya mengecek proses yang dilakukan oleh tim saya, kemudian tim saya pada saat kita mencari apa yang menjadi akar permasalahan gitu, mungkin akhirnya membuat saya lebih pushing gitu ya, mempressure tim saya bagaimana harus doing the best gitu, harus berkualitas prosesnya gitu, karena saya lihat bahwa impactnya adalah kepada result gitu. Nah, pada saat tim saya tidak menjalankan apa yang menjadi komitmennya dalam menjalankan proses, itu akhirnya bertambah membuat saya stres. Dan mungkin itu akan menambah tim saya juga akan menjadi stres gitu ya. Maka akhirnya ya itu akhirnya terjadi biasanya konflik seperti itu. Saya akan tugas gitu. Saya akan jadi nggak, pada saat tim saya nggak menjalankan apa yang dia komitmenkan, maka kepercayaan saya kepada tim saya itu menjadi hilang gitu. Jadi saya jadi seperti detektif, banyak bertanya gitu untuk memastikan apakah dia memang menjalankan proses itu dengan benar. Ya mungkin pengalamannya ya ujung-ujungnya juga banyak ya yang nggak merasa nggak bisa menjadi bagian dari tim saya. Ya itu saya pernah lah gitu beberapa kali, mungkin ada yang mengajukan pengen resign atau misalnya akhirnya memilih lebih baik dengan leader yang lain karena kalau sama Mbak Tia seperti ini. Nah mungkin itu sih Coach Ramdhani. Ya, makin kita menyimak, makin tercermin banget nih ya talentanya, talent DNA-nya Mbak Tias. Apalagi kalau kita ngelihat yang bottom five-nya ya, yang 5 terendahnya gitu ya. Jadi tadi kan Mbak Tias mengatakan kalau udah di compare itu, aduh saya nggak enak banget gitu ya, bikin stres gitu. Kenapa? Karena itu orang signifikan. Karena kan ingin kontribusinya ingin kelihatan gitu ya, signifikan gitu. Apalagi Mbak Tias punya akuntabel yang lebih luar biasa, courageous lagi. Tapi di button five-nya itu harmoni, caring, forgiving. Jadi kebayang nggak sama Bapak Ibu semuanya, berani, ayo harus mencapai target, harus signifikan hasilnya. Dan harmoninya ini paling rendah nih sama caringnya. Jadi yang tadi Mbak Tia sampaikan ya, akhirnya banyak yang, aduh nggak kuat nih sama Mbak Tia sih. Iya. Dan Kalau yang menarik begini, ya gimana Mbak Tia? Maaf. ya kalau saya melihat ada hal yang nggak benar ya saya akan tegas ya, tegur gitu. Mungkin saya nggak lihat lagi apakah dia lebih senior gitu ya. Karena ada courageous-nya. Tapi gini Bapak Ibu, tadi kita perhatikan ya, logikalnya pun berjalan.
Jadi nanti Mbak Tias mengatakan bahwa ya kalau prosesnya sudah maksimal pasti hasilnya pun baik begitu ya. Tapi sebaliknya, makanya sangat dijaga sekali itu prosesnya gitu. Jadi ini kelihatan logikalnya juga gitu. Luar biasa ya. Makin dibahas makin, oh bener banget nih. Talent DNA ini benar-benar mencerminkan ya kita yang seperti apa gitu. Menurut Mbak Tias gimana, Pak? Tadi ketika sudah saya bahas, oh iya ternyata ini dorongan recontable, signifikan, dan yang di bottom five-nya ternyata ya memang ini apa harmoni, caring, forgiving gitu. Gimana menurut Mbak Iya, Tias? iya benar sih yang disampaikan gitu. Tapi kan pada saat itu saya nggak paham ya. Saya Hmm, berbuat itu tuh karena apa gitu. Saya merasa saya ya otomatis aja gitu saya ya, lakukan gitu. iya, Hmm. iya. Bapak Ibu maka talent DNA itu kecenderungan seorang. Jadi ya naturalnya memang kalau istilah Pak Ali pas brojol itu udah kayak gitu gitu ya. Pas pas lahir itu memang udah signifikan, sudah courageous, sudah optimizer gitu. Jadi kebayang nggak sama Bapak Ibu kalau misalkan seorang leader itu nggak tahu talent DNA-nya, nggak tahu talent DNA dari timnya, dan akhirnya ya terjadi konflik, ya dianggapnya ya apa kejam banget sih gitu ya. Padahal Batia adalah seorang yang berpegang teguh kepada nilai, ya noble, kemudian juga accountable. Kalau sudah janji itu harus dipenuhi gitu ya Mbak Tias ya. Ya saya karena prinsip saya kalau saya udah janji saya akan penuhin, maka saya berekspek kalau ada orang yang janji kepada saya dia juga harus pegang janji itu Hmm. gitu. Ya, ini perpaduan antara noble dengan akuntabel ya. Ini kalau ada orang yang misalkan janji nih bakal ngelakukan ini, ternyata enggak, apa yang dirasakan Mbak Tias? Ya pertama ya pasti udah berapa persen trustnya udah hilang tuh sama orang tersebut gitu ya. Tapi Ya, saya mungkin saya akan bertanya gitu, kenapa itu terjadi, apa yang membuat itu terjadi gitu ya. Saya lagi berpikir, saya ingin tahu gitu, apa sih akar permasalahannya gitu. Nah, hmm, tapi kalau misalnya jawaban-jawabannya itu adalah sesuatu yang menurut saya datanya nggak ada atau apa gitu, dan semakin dia memberikan banyak alasan, saya sebagai jadi semakin seorang detektif yang akan banyak hmm, bertanya hingga membuat yang ditanya tuh jadi bingung sendiri ya apa jawab. Nah, jadi itu yang saya minta bahwa kalau sama saya nggak lebih baik menyampaikan dengan jujur, dengan jelas gitu. Biar hmm, saya paham, biar saya ngerti gitu seperti itu. hmm, hmm. Iya, jadi ketika saya tanya seperti itu, Bapak Ibu ngelihat ya, ada juga nih talent developernya muncul nih. Jadi justru bertanya dulu, kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Karena Mbak Tias ingin mengembangkan orang juga. Cuman kalau sudah diberikan kesempatan, ternyata dia nggak jujur, dia nggak menepati janji, oh nobelnya nih yang bekerja nih, ya sama courageous-nya ya udah. Nih ada komen nih, berasa ngaca deh aku nih kata Mbak Anti kan. Kayaknya mirip-mirip nih kayaknya Mbak Anti nih. Nih, dari Siva, saya sebagai timnya Mbak Tias, first impression itu saya kepada Mbak Tias adalah tegas. Ternyata karena talentnya Mbak Tias itu courageous-nya. Tuh kan akhirnya saling paham satu dengan yang lain. Oke, Mbak Tias, apa yang sering dikatakan sama tim atau mungkin ada feedback pada Mbak Tias selama ini mungkin ya sering disampaikan. Ya mungkin ini yang satu hal ya dari Siva gini ini benar banget gitu. Dia sampaikan langsung, Siva termasuk yang masih baru gitu ya. Tapi saya selalu tanya bulan pertama setelah dia jadi tim saya, Siva apa pendapat Siva tentang apa satu kalimat Siva tentang saya? Aura ketegasan dia bilang gitu. Oke, bulan kedua saya tanya, Siva gimana menurut Siva? Mas, aura ketegasan ditanya setiap orang jawabannya adalah ketegasan. Belum berubah Courageous. sampai sekarang gitu ya. Mungkin itu, dan mungkin satu lagi,
Saya kan karena saya nggak ya saya nggak lihat itu adalah mungkin tegas itu ya karena saya nggak lihat apakah dia senior, apakah dia dari unit lain gitu. Kalau menurut saya ada hal-hal yang nggak sesuai sama prinsip gitu dan nilai gitu ya, saya berani menyatakan itu gitu. Mungkin juga jadi kaku gitu ya bagi satu orang, nggak punya pengertian gitu ya, karena memang ternyata saya nggak punya caring gitu. Ya, ya mungkin ada judes atau apa. Mungkin pada saat itu saya lagi kerja, saya fokus dengan pekerjaan saya nggak care lagi ada apa dengan orang di kiri kanan saya. Itu sih Coach Ramdhani. Ya. Sehingga kalau ada orang yang punya persepsi-persepsi seperti itu, saya yakin adalah orang yang orang jauh dari saya gitu. Tapi kalau ada orang yang memang eh, apa dekat, dia lebih banyak ngobrol sama saya, berarti dia sudah mengetahui siapa saya. Mungkin dilihatnya adalah yang talent-talent tadi gitu, Mas Ramdan. Oke. Makasih Mbak Tias. Bapak Ibu makin melihat ya bahwa nobelnya kelihatan, signifikannya, akuntabelnya. Namun di pembicaraan barusan yang terakhir juga tadi lebih mention tentang fokus. Jadi Bapak Ibu menyimak ya, di ketika Mbak Tias sedang fokus pada satu hal, ya terkadang Mbak Tias akhirnya mengabaikan yang lain gitu ya, apalagi harmoninya di bottom five gitu ya, caringnya, forgivingnya di bottom five gitu. Jadi kalau tadi bahasanya Mbak Tias, kalau yang nggak kenal banget sama saya, nggak terlalu dekat, dianggapnya ya apa tidak peduli gitu. Padahal seorang yang talent DNA-nya fokus, ya dia fokus bener gitu ya. Ya bagi dia untuk misalkan bagaimana hubungan satu dengan yang lain harmoni, apalagi harmoninya di bottom five gitu ya, itu bisa terabaikan. Tapi ya sekali lagi Bapak Ibu ketika kita paham talent DNA dari tim kita, leader kita, akhirnya ya semua baik-baik saja, saling memahami gitu ya. Nih ada komen juga nih dari Bu Yuli nih ya. Kalau di WA nggak balas-balas, berarti Mbak Tias lagi fokus. Ya, Dan Mbak Tias membalas nih katanya. Ibu bener banget. Gimana tuh Mbak Tias? ya benar Ibu. Ya itu kalau lagi ngerjain atau apa gitu ya. Nanti kalau udah agak ini baru Bu gitu. Bu maafkan pasti banyak Bu maafkan ya. Ya satu juga mungkin karena saya kalau sudah melakukan sesuatu saya akan menyelesaikan sampai akhir. Jadi kalau ada interupsi-interupsi di tengah itu tuh saya terganggu gitu ya. Makanya kalau misalnya dulu di client management solution gitu, saya harus membantu banyak CRO dengan menjalankan proyeknya. Kadang-kadang kan klien itu suka buat janji yang tiba-tiba gitu. Jadi, Matias bisa nggak nanti dampingin meeting ini? Saya pasti lihat dulu nih. Ah, kayaknya ini adalah sesuatu yang insert. Kalau gue lagi ngerjain ini, kayaknya nggak bisa deh cari waktu lain aja ya. Saya nggak bisa diinterupsi itu karena saya harus persiapan dulu, saya harus memastikan semuanya siap gitu. Jadi pada saat ketemu itu bisa optimal gitu seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang di tengah perjalanan itu tuh itu ya memang salah satu yang akhirnya eh, gitu ya jadi nggak caring gitu seperti itu. Jadi Mbak Tias, ya itulah kecenderungan seorang ya. Jadi karena fokusnya kalau ada jadwal dadakan, ya dia apalagi Mbak Tias ada logical nih. Dihitung dulu nih. Ini kan insert gitu ya. Ini dadakan. Saya harus persiapan. Dan saya harus memberikan yang terbaik, signifikan, optimizer. Akhirnya ya di dipertimbangkan benar sekali sama oleh Mbak Tias. Dan ini ada dari Pak Beni nih. Ya benar, kadang sedikit cuek kalau disapa, kalau ada yang nggak sesuai berani menyatakan. Sebenarnya cueknya itu ya mungkin karena lagi fokus, Iya, ya karena lagi fokus mengerjakan sesuatu cenderung cuek gitu ya. Apalagi sekali lagi caringnya di button five gitu ya, harmoninya di button five.
Ketika Mbak Tias punya tugas, seorang yang akuntabel itu, wah, tugas itu harus diselesaikan dengan tuntas, apalagi signifikan, fokus lagi. Ketika ada orang nyapa, ya Mbak Tias akan fokus ke pekerjaannya. Ini target saya harus maksimal. Dan ingat ya, ketika kita akhirnya paham ya dengan talent DNA ini, ternyata luar biasa begitu ya dorongan dari talent DNA. Mbak Tias nih kayaknya nggak cukup kita 1 jam ya. Kita harus cari waktu lain yang lebih panjang. Terus ada edisi spesial. Apalagi kalau dihadirkannya nanti dengan Mbak Uwi, kayaknya seru juga nih ya. Nah, tadi ada komen dari Mbak Uwi, ya katanya duduk sebelahan serumah juga harus paham. Ya nanti kita cari tahu ya. Kita akan bahas juga nih antara Mbak Uwi sama Mbak Tias. Tapi kalau hari ini karena sudah hampir jam 6.25, mungkin dari Mbak Tias nih, kalau dengan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita obrolkan, bagaimana nih Mbak Tias menggambarkan tentang Mbak Tias? Silakan Mbak, menutup ya, karena sudah hampir Oh ya, setengah ya. 7. Kalau yang saya rasakan, saya alami seperti itu ya, dan saya lihat bagaimana diri saya gitu. Pada saat saya nggak mengenal tentang apa yang menjadi talent uh, saya sendiri nggak kenal tentang diri saya gitu ya. Kayaknya tuh saya jadi sosok yang menyeramkan ya gitu ya, karena saya nggak bisa mengontrol tentang seluruhnya lah ya gitu. Bisa jadi lebih banyak ekspektasi kepada orang lain untuk sama seperti saya gitu. Dan itu pada saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, itu menambah saya lebih stres gitu. Itu pada saat saya tidak mampu mengenal diri saya, dan pada saat saya tidak mampu mengelola apa yang menjadi talent saya. Nah, itu adalah perjalanan yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan gitu ya. Dan akhirnya banyak menyalahkan banyak orang gitu, seperti itu. Tapi pada saat saya mengenal apa yang menjadi diri saya gitu, siapa saya gitu. Pertama, saya sangat menghargai diri saya gitu. Dan saya melihat bahwa dengan talent itu Allah udah berikan kekuatan itu, dan bagaimana kekuatan itu harus saya berikan kepada organisasi ini, menciptakan kader gitu ya, bagaimana menginspirasi banyak orang untuk lebih baik dibandingkan setiap saat gitu, seperti itu. Jadi saya melalui proses perjalanan mengenal diri saya gitu dengan talent DNA ini, saya di coaching gitu, saya biar lebih paham gitu, hingga saya akhirnya menemukan kalimat yang itu menjadi afirmasi saya setiap saat, sehingga saya aware terhadap apa yang menjadi talent saya, dan saya mampu mengontrol apa yang menjadi talent saya tersebut, dan bagaimana saya bisa membangun lingkungan yang lebih positif, lebih nyaman gitu. Walaupun itu masih proses ya, kalau tidak sempurna mohon maaf gitu, masih ada yang merasakan gitu. Sehingga mungkin kalau digambarkan dengan apa yang menjadi talent saya, ya saya mengafirmasi diri saya bahwa saya I'm passionate and inspiring meaning maker to influence other to be excellence. Masya Allah. Terima kasih Mbak Tias. Obrolan pagi ini yang luar biasa. Lagi makin memahami tentang talent DNA. Dan tadi ya, seperti dikuatkan oleh Mbak Wi di chat juga, tidak hanya penting memahami orang lain, tapi yang jauh lebih penting kita memahami tentang diri kita sendiri juga, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, tak terasa ya, tinggal 5 menit lagi, jam 6.30. Sekali lagi tolong berikan apresiasi, tepuk tangan untuk Mbak Tias. Sehat selalu buat Mbak Tias ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Insya Allah banyak inspirasi yang kita dapatkan dari obrolan kita pagi ini. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan boleh ya, ketik di chat. Tapi kalau misalkan tidak, juga tidak apa-apa.
tapi saya mau menyimpulkan bahwa dari obrolan dengan Mbak Tias, kita makin sadar, makin paham bahwa setiap orang itu punya kecenderungan masing-masing. Tadi dari obrolannya kan secara ngalir aja, ya Mbak Tias seorang yang fokus, ya. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, ya fokus dengan hal tersebut, apalagi harmony, caring, forgiving-nya itu di button pipe. Jadi kadang-kadang orang ngelihatnya, ini kok judes banget sih, ini kok nggak perhatian banget. Padahal Mbak Tia sedang fokus mengerjakan sesuatu yang selain fokus, Mbak Tia seorang yang akuntabel, yang signifikan, yang kalau mengerjakan sesuatu itu ya kalau sudah janji selesai, misalkan dalam 1 hari harus selesai, hasilnya juga harus maksimal, seorang yang signifikan gitu. Apalagi didorong dengan itu adalah sebuah prinsip, nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Jadi kalaupun ada timnya yang dia kemudian tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal, wah ini kan nilai-nilai, prinsip ya yang harus kemudian kita lakukan. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Makanya disampaikan, ya, courageous lagi, berani lagi. Jadi mau senior, mau junior, kalau ini tentang prinsip, wah udah disampaikan aja sama Mbak Tias begitu. Kalau yang nggak paham mungkin anggapnya, ih ini kok seperti ini. Tadi dia mengatakan, wah, kesannya tegas banget. Ya itu, dorongan dari courageous, kemudian accountable, dan signifikan. Namun yang menarik, Bapak Ibu, tadi Mbak Tias ternyata tetap ingin memaksimalkan yang lain. Ya, jadi beliau seorang yang developer, ya yang optimizer. Jadi sebenarnya ditanya dulu kenapa hal itu terjadi dan ingin orang itu lebih baik sebenarnya. Dan eh, yang menjadi patokannya adalah masa yang akan datang mewujudkan peradaban emas. Itu yang mendorong Mbak Tia, seorang yang visionary. Dan dalam pelaksanaannya, logikalnya muncul tuh. Hasil itu akan sangat tergantung proses. Jadi kalau prosesnya nggak di-manage, tidak maksimal juga. Dan Mbak Tias punya intuitif juga, gitu ya. Jadi coba perhatikan, 10 talent tertingginya Mbak Tias ini tergambar dari cerita yang kita dengar selama beberapa menit ini. Termasuk juga itu juga dipengaruhi oleh bottom pipe-nya 5 terbawahnya dari Mbak Tias. Bapak Ibu, terima kasih. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Tia sudah meluangkan waktu pagi ini. Saya tutup dengan quote dari Albert Einstein. Everybody is genius. Everybody is genius, but if you judge a fish by ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Setiap orang itu jenius, ya. Tetapi kalau kita menghakimi atau meminta ikan untuk memanjat pohon, maka selamanya kita akan menganggapnya bodoh. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Tias, Ika, dan juga semua yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih juga Dr. Ari Ginanjar Agustian yang sudah membuat talent DNA ini sehingga kami lebih mudah memahami tentang diri kami, memahami yang lainnya, bermanfaat untuk individu, keluarga, dan organisasi. Saya serahkan lagi kepada Ika. Silahkan, Ika. Baik, terima kasih Coach Ramdhani dan Masya Allah terima kasih juga nih atas sharingnya Mbak Tias ya. Kita beruntung dan sangat senang nih bisa mendengar cerita langsung dari Mbak Tias. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat atau open mic atau raise hand ya. Baik, Mbak Tias mungkin ada yang mau disampaikan kembali nih untuk pada Bapak Ibu kita, Bapak Ibu semuanya mengenai talent DNA ini. Cukup Tika, tadi sudah ya. Jadi tadi udah disimpulkan oleh Coach Ramdhani. Saya mengucapkan terima kasih ya Coach Ramdhani ya, Ika dan teman-teman semua
mudah-mudahan sharing pagi ini ada hal yang bisa diambil menjadi pelajaran bahwa penting sekali talent DNA ini untuk kita self awareness dan juga self management kita gitu. Ya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Kak Ramdhani ada lagi mau disampaikan di akhir acara ini. Oke. Thank you, Ika. Ya, Saya ingin menyampaikan begini ya. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Ya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA ini. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya makin harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita dukung gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Bapak Dr. H.C. Adi Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Talent DNA adalah sebuah life tools dan bukan sekedar assessment tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena teman-teman semuanya tadi, seperti yang sudah saya bacakan, Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Terima kasih Mbak Tias, Ika, dan seluruh yang sudah mengikuti sesi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Boleh ketik saya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi di chat juga sebagian nih ada Bapak Ibu yang sebagian mungkin yang masih 10 talent, ada juga nih yang baru pertama kali join di Ask Me About Your Talent DNA, sehingga mereka juga belum tahu nih talentnya mereka. Izin saya sampaikan kabar gembira untuk bagi para Bapak Ibu untuk promo Talent DNA pagi ini. Boleh dibantu share screen-nya Mbak Rizka? Baik nih, baik kabar gembiranya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru 10 talent nih bisa top up untuk ke 45 talentnya selagi promo di Rp335.000. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali mendapatkan talentanya atau belum tahu sama sekali talentanya, boleh langsung ke promo yaitu Rp500.000. Jadi langsung dapat report 45 talent dan free training online talent DNA Mastery 1 hari pun nanti di tanggal 8 Oktober. Kemudian bagi Bapak Ibu nih yang sudah mempunyai 45 talent dan ingin mengetahui secara lebih dalam referensinya, bisa juga one-on-one coaching dengan para talent DNA coach ISU kami nih. Bisa online via Zoom atau offline di Menara 165 Jakarta Selatan dengan durasi 1 jam ya. Kalau untuk one-on-one coaching online Zoom itu Rp750.000 per 1 jam. Kemudian kalau offline one-on-one coaching itu promo di Rp1 juta itu per 1 jam juga nih Bapak Ibu. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya bagi Bapak Ibu yang mengenai mau dapat informasi talent DNA bisa menghubungi agent yang mengundang Bapak Ibu ke seminar Ask Me About Your Talent DNA ini ya.
Baik, Bapak Ibu, pastikan juga besok tetap hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA ini, Bapak Ibu. Itu setiap pagi pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa nih kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang talent DNA dari pemateri hebat kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan tim seminar Ask Me About Your Talent DNA yang telah mendukung rangkaian acara kami pada pagi hari ini, serta kepada seluruh pemateri yang sangat luar biasa, dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dan apresiasinya sekali lagi, keren dan luar biasa. Keren. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa menyediakan waktunya sedikit lagi untuk polling nih. Mungkin bisa dipilih nih jam atau waktu yang paling tepat bagi Bapak Ibu untuk bagusnya seminar Ask Me About Your Talent DNA ini di waktu yang tepatnya jam berapa sih, boleh dipilih ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai penutup, ke Cikini naik Ferrari. Jalannya ngebut cepat sekali. Saya Ika selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ika, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ika, Coach Ramdhani, Mbak Tias. Keren. Terima kasih Mbak Tias, Kak Ramdhani.